Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Ramdhani dengan NIM 200-619, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 12 mengenai teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. 12.1 Globalisasi perekonomian suatu pengantar. Globalisasi diartikan sebagai makin terintegrasinya perekonomian nasional ke dalam pasar internasional yang meluas. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global di mana orang-orang mengonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun dalam arti ekonomi, intinya globalisasi berarti meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, selain melalui perdagangan dan keuangan internasional. Singkatnya, globalisasi memungkinkan setidaknya secara prinsip bagi negara dunia ketiga untuk menyerap ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu fondasi kekayaan negara maju secara lebih efektif. Proses formal liberalisasi perdagangan sejauh ini merupakan kunci terhadap dorongan globalisasi. Ada serangkaian putaran negosiasi perdagangan yang penting melalui General Agreement on Tariff and Trade atau disingkat GATT, yaitu Peraturan Umum Tarif dan Perdagangan, yang dimulai pada tahun 1948 dan juga menjadi cikal bakal berdirinya WTO pada tahun 1995. Aturan perdagangan ini adalah contoh penting dalam penciptaan aturan main. Namun sejauh ini aturan-aturan tersebut belum bisa menyeimbangkan. Aturan-aturan ini lebih menguntungkan bagi negara maju, tetapi merugikan negara-negara berkembang yang masih berupaya keras untuk berpijak mendorong perekonomian dan pembangunan melalui sektor pertanian, dan justru mendapat hambatan dalam keterbukaan perdagangan. Dikatakan juga bahwa di antara kemungkinan hasil terburuk bagi sebuah negara miskin adalah tidak tersentuhnya negara tersebut dari pengaruh globalisasi saat ini. Situasi ini tercermin di banyak negara Afrika Sub-Sahara. Meski sejumlah negara telah memetik manfaat dari boomingnya pasar komoditas belakangan ini. Poin 12.2 Perdagangan internasional, beberapa isu penting. Tidak seperti negara-negara produsen minyak dan segelintir negara yang berhasil melakukan industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Cina, banyak negara berkembang yang masih harus mengandalkan ekspor produk-produk primer non-mineral yang meliputi sebagian besar dari pendapatan valuta asing mereka. Hal ini merupakan persoalan serius, khususnya di Asia Sub-Sahara, karena pasar dan harga-harga bagi produk ekspor semacam itu seringkali tidak stabil. Maka ketergantungan ekspor pada produk-produk primer turut menghadirkan sejumlah resiko dan ketidakpastian yang tidak diinginkan oleh banyak negara.
Selain masalah ketergantungan ekspor, banyak negara-negara berkembang yang juga bergantung biasanya dalam tingkat yang lebih besar pada impor bahan baku, mesin-mesin, barang-barang modal, barang produksi intermediate, serta produk-produk konsumen, guna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat di sana. Bagi mayoritas negara berkembang, permintaan impor tersebut melampaui kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan ekspor selama pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini telah mengakibatkan defisit kronis penjualan ekspor pada posisi neraca pembayaran mereka dibandingkan dengan negara lain di dunia. Jika defisit seperti itu terjadi pada pos transaksi berjalan, yaitu kelebihan pembayaran impor terhadap penerimaan ekspor untuk barang dan jasa, dikompensasikan dalam neraca perdagangan dengan surplus pada pos transaksi modal atau kelebihan dari penerimaan dana-dana pinjaman dan investasi dari negara swasta terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga dari pinjaman dan investasi terdahulu. Beban utang dari pelunasan investasi dan pinjaman internasional terdahulu seringkali menjadi semakin besar. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, kombinasi persoalan dari defisit perdagangan yang meningkat, utang luar negeri yang semakin meningkat, pelarian modal yang semakin cepat, serta menyusutnya cadangan internasional telah mendorong penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, terutama di Afrika dan Amerika Latin, yang justru dapat memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar negara dunia ketiga. Subbab yang pertama, arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju. Perdagangan dibandingkan dengan negara-negara kecil pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Hal ini nampak jelas pada kasus perekonomian Jepang. Sebagai negara yang sejak lama berorientasi pada ekspor, total nilai ekspor Jepang hanya meliputi 16% dari GDP-nya. Sedangkan untuk negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang lebih besar, seperti Indonesia dan Nigeria, pangsa ekspor dalam output-nya lebih tinggi. Subpoin kedua, elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Persentase kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh para importir akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada persentase kenaikan GNI mereka. Namun untuk bahan bakar, bahan baku tertentu, dan barang manufaktur, elastisitas pendapatannya relatif tinggi. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah, artinya setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak. Bersama-sama, kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor, yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tidak terduga.
Subpoin ketiga, nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer. Para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Sebagian besar literatur menegaskan bahwa sepanjang sejarah, harga komoditas primer telah menurun relatif terhadap barang manufaktur. Akibatnya, nilai tukar perdagangan secara rata-rata cenderung memburuk seiring berjalannya waktu bagi negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak, sementara negara-negara maju menunjukkan perbaikan. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Prebisch-Singer. Mereka berpendapat bahwa terdapat penurunan sekuler dalam jangka panjang dalam nilai tukar komoditas primer dari para eksportir, akibat adanya kombinasi antara rendahnya pendapatan dan elastisitas harga terhadap permintaan. Penurunan ini akan mengakibatkan transfer pendapatan tanpa henti dari negara miskin ke negara kaya, yang hanya dapat diatasi melalui upaya proteksi industri manufaktur domestik melalui suatu proses yang dikenal sebagai substitusi impor. Poin 12.3, teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Melalui transaksi barter sederhana misalnya. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal, yaitu sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah produksi suatu komoditas pada biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Dalam keunggulan komparatif ini, negara-negara memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Mereka dapat mempertukarkan setiap surplus komoditas yang diproduksi di rumah untuk produk yang lebih cocok dihasilkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, muncullah fenomena spesialisasi yang didasarkan pada keunggulan komparatif, bahkan dalam perekonomian subsisten yang paling primitif sekalipun. Prinsip keunggulan komparatif menegaskan bahwa suatu negara harus dan dalam kondisi persaingan akan berspesialisasi dalam mengekspor produk-produk yang dihasilkan pada biaya relatif yang terendah. Misalnya, Jerman mungkin mampu memproduksi kamera dan mobil, juga buah dan sayuran pada biaya unit absolut yang lebih rendah dari Kenya. Tetapi karena perbedaan biaya komoditas antara kedua negara ini lebih besar untuk barang manufaktur ketimbang produk pertanian, maka akan lebih menguntungkan bagi Jerman untuk berspesialisasi dalam produksi barang manufaktur dan memperdagangkannya dengan produk pertanian Kenya. Jadi, walaupun Jerman memiliki keunggulan absolut dalam biaya kedua komoditas tersebut, tetapi keunggulan biaya komparatifnya terletak pada barang-barang manufaktur. Sebaliknya, Kenya mungkin memiliki ketidakunggulan dalam secara absolut dibandingkan Jerman dalam produk manufaktur dan pertanian, dalam arti bahwa biaya produksi unit absolutnya lebih tinggi bagi kedua jenis produk tersebut.
Namun demikian, Kenya dapat terlibat dalam perdagangan yang menguntungkan karena memiliki keunggulan komparatif dalam spesialisasi produk pertanian. Anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional model neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor adalah model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok, yaitu satu, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda-beda. Sebagai contoh, produk pertanian umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit modal yang lebih besar daripada produk manufaktur yang membutuhkan lebih banyak waktu kerja mesin per pekerja dibandingkan sebagian besar produk primer. Kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Secara umum, negara-negara maju memang cenderung kaya akan modal, sedangkan kebanyakan negara berkembang cenderung kaya akan tenaga kerja. Teori perdagangan dan pembangunan argumen-argumen tradisional. Perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien. Dan menurunkan upah di negara yang kekurangan tenaga kerja. Perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi, di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas yang tanpa batas. Poin 12.4, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Terdapat 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati. Pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas, serta diberdayakan sepenuhnya. Kedua, teknologi produksi bersifat tetap atau serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara model anugerah faktor. Ketiga, di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Keempat, pemerintah nasional tidak
tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak dominan yang ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara, dan semua perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atas harga-harga internasional dengan disalokasi sumber daya yang minimal. Keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Terdapat teori van for surplus, yaitu perluasan pasar atau penyaluran surplus dari perdagangan internasional, yang dirumuskan pertama kali oleh Adam Smith, yang kemudian dimodifikasi dalam konteks negara-negara berkembang oleh ekonom Burma atau Myanmar, Lamin. Menurut teori ini, pembukaan pasar internasional bagi masyarakat agraris akan menciptakan peluang, tetapi tidak untuk merealokasikan sumber daya yang telah didayagunakan secara penuh, seperti dalam model tradisional, melainkan untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya kurang optimal digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar untuk ekspor ke luar negeri. Poin 12.5 Strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan. Promosi ekspor versus substitusi impor. Kebijakan pembangunan berorientasi keluar didefinisikan sebagai kebijakan yang mendorong ekspor, seringkali melalui pergerakan bebas modal, pekerja, perusahaan, dan pelajar, yang menyambut hangat perusahaan multinasional dan komunikasi yang terbuka. Sedangkan kebijakan pembangunan berorientasi ke dalam didefinisikan sebagai kebijakan yang menekankan kemandirian negara berkembang, termasuk pengembangan teknologi domestik, pembatasan impor, dan pembatasan investasi swasta asing. Substitusi impor didefinisikan sebagai upaya untuk mengganti impor barang konsumen dengan mendorong kemunculan dan perluasan industri domestik. Sementara promosi ekspor didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk memperbesar volume ekspor melalui peningkatan insentif ekspor, mengurangi disinsentif, dan sarana lain dalam rangka menghasilkan lebih banyak valuta asing dan memperbaiki transaksi berjalan dari neraca pembayaran atau untuk mencapai tujuan lain. Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang yang layak. Wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka yang dimiliki pihak asing merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan promosi ekspor produk primer di negara-negara berkembang dan demi manfaat bagi kalangan miskin tidak dapat terjadi kecuali jika ada reorganisasi struktur sosial dan ekonomi di pedesaan untuk meningkatkan total produktivitas pertanian dan
mendistribusikan manfaatnya secara lebih merata. Tujuan utama dari strategi pembangunan pedesaan yang diterima secara luas adalah untuk terlebih dahulu menyediakan kecukupan pangan bagi masyarakat lokal, dan baru kemudian berfokus pada ekspansi ekspor. Perluasan ekspor produk manufaktur. Ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Keberhasilan ekspor pada beberapa dasawarsa terakhir ini, terutama di negara-negara macan Asia, telah memberikan dorongan bagi argumen pendukung pasar bahwa pertumbuhan ekonomi paling baik dilandasi oleh kekuatan pasar, kebebasan usaha, dan ekonomi terbuka, sembari meminimalkan intervensi dari pemerintah. Kemudian strategi industrialisasi IS dan akibatnya. Sebagian besar pengamat meyakini bahwa strategi industrialisasi substitusi impor sebagian besar kurang berhasil. Lebih tepatnya terdapat 5 akibat yang tidak diinginkan. Pertama, karena merasa aman berada di balik tembok perlindungan tarif dan kebal dari tekanan persaingan luar, banyak industri IS, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, malah menjadi inefisiensi dan berbiaya operasional yang tinggi. Kedua, penerima manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali adalah perusahaan asing yang mampu beroperasi di bawah perlindungan tarif dan memetik manfaat dari pajak dan insentif investasi yang liberal. Ketiga, sebagian besar substitusi impor dimungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk menengah yang disubsidi pemerintah oleh perusahaan asing dan domestik. Dampak negatif keempat dari strategi substitusi impor adalah dampaknya terhadap ekspor produk primer tradisional. Untuk mendorong sektor manufaktur lokal melalui impor barang modal dan produk menengah yang murah, nilai tukar resmi, harga di mana bank sentral suatu negara bersedia untuk membeli mata uang atau valuta asing tertentu, seringkali sengaja ditetapkan terlalu tinggi. Efeknya adalah meningkatnya harga ekspor dan menurunkan harga impor dalam mata uang lokal. Struktur tarif dan proteksi yang efektif. Karena program substitusi impor didasarkan pada proteksi industri lokal terhadap barang-barang impor pesaing melalui pengenaan tarif dan kuota fisik, kita perlu menganalisis peran dan batasan dari instrumen kebijakan perdagangan ini di negara-negara berkembang. Hambatan perdagangan non-tarif seperti kuota fisik pada barang-barang impor seperti mobil dan barang konsumen mewah, meskipun lebih sulit diukur dan cenderung mengalami penundaan, inefisiensi, dan korupsi, misalnya terkait dengan pemberian izin impor, memberikan cara yang efektif dalam membatasi masuknya komoditas yang berpotensi menimbulkan masalah. Tarif pun dapat berfungsi untuk membatasi impor barang yang tidak diperlukan, biasanya barang konsumen yang mahal. Dengan membatasi impor, baik kuota dan tarif dapat memperbaiki neraca pembayaran. Cara apapun yang digunakan untuk membatasi impor, pembatasan ini selalu melindungi perusahaan domestik dari persaingan dengan produsen luar negeri. Untuk mengukur derajat proteksi tersebut, kita perlu bertanya seberapa banyak pembatasan ini menyebabkan harga domestik barang impor melebihi harga impor tersebut apabila tidak ada proteksi perdagangan. Terdapat 2 cara mendasar
untuk mengukur proteksi. Pertama, tingkat proteksi minimal yang menunjukkan kadar dalam persentase, di mana harga domestik barang-barang impor melebihi harga nilainya jika tidak terdapat proteksi. Dengan demikian, tingkat tarif nominal atau ad valorem T merujuk pada harga akhir komoditas dan dapat dinyatakan dengan T sama dengan P aksen dikurang P dibagi P, di mana P aksen dan P adalah harga unit output industri masing-masing dengan dan tanpa tarif. Sebaliknya, tingkat proteksi efektif menunjukkan persentase di mana nilai tambah atau value added dari tahapan proses produksi tertentu dalam industri domestik dapat melebihi harga tanpa adanya proteksi. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan seberapa persen jumlah penyisihan untuk upah, bunga, laba, dan penyusutan yang dibayar oleh perusahaan lokal akibat adanya proteksi. Melebihi jumlah tersebut apabila perusahaan yang sama menghadapi persaingan bebas dengan produsen asing. Tingkat efektifnya B dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai tambah dalam persen output dalam harga domestik dan nilai tambah dalam harga dunia yang dinyatakan sebagai persentase, sehingga P sama dengan V aksen dikurang V dibagi V, di mana V aksen dan V masing-masing adalah nilai tambah per unit output masing-masing dengan dan tanpa proteksi. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa tingkat efektif merupakan konsep yang lebih berguna, meskipun tingkat nominal atau ad valorem lebih mudah untuk diukur. Untuk memastikan kadar proteksi dan dorongan yang diberikan kepada produsen manufaktur lokal berdasarkan struktur tarif yang berlaku di suatu negara. Hal ini karena tingkat proteksi efektif menunjukkan dampak neto yang dialami perusahaan atau industri dari adanya pembatasan impor, baik impor output maupun inputnya. Secara ringkas, argumen standar atas proteksi tarif di negara-negara berkembang memiliki 4 komponen utama. Pertama, cukai perdagangan adalah sumber pendapatan utama pemerintah di kebanyakan negara berkembang, karena merupakan bentuk pajak yang relatif mudah dikenakan dan bahkan lebih mudah lagi untuk dipungut. Kedua, pembatasan impor mencerminkan respon yang jelas atas persoalan neraca pembayaran dan utang yang kronis. Ketiga, proteksi terhadap impor dikatakan sebagai metode yang tepat untuk mendorong skala ekonomis, eksternalitas positif, dan kemandirian industri, serta untuk menanggulangi ketergantungan ekonomi, di mana banyak atau sebagian besar negara berkembang memandang diri mereka demikian. Keempat, dengan menetapkan kebijakan pembatasan impor, negara-negara berkembang dapat mencapai penguasaan yang lebih besar atas nasib ekonomi mereka, sembari mendorong kepentingan bisnis asing untuk berinvestasi dalam industri substitusi impor lokal yang menghasilkan laba tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan tabungan dan pertumbuhan di masa depan. Nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Nilai tukar resmi suatu negara merupakan harga di mana bank sentral bersedia untuk mentransaksikan mata uang lokalnya untuk ditukarkan dengan mata uang lainnya atau valuta asing dalam pasar valuta yang resmi. Nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga equilibrium ekonomi dari pertukaran falas
yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawarannya, tanpa ada regulasi atau intervensi pemerintah. Dalam situasi adanya permintaan berlebih, Bank Sentral negara berkembang memiliki 3 pilihan kebijakan dasar untuk mempertahankan nilai tukar resminya. Pertama, mereka dapat mencoba untuk mengakomodasi kelebihan permintaan ini dengan menguras cadangan valuta asing mereka, atau dengan meminjam tambahan valuta asing dari luar negeri dan kemudian menambah beban utang. Kedua, mereka dapat berupaya untuk memangkas kelebihan permintaan valuta asing dengan memberlakukan kebijakan perdagangan dan pajak yang dirancang untuk mengurangi permintaan atas barang impor, misalnya melalui pengenaan tarif, kuota fisik, dan izin. Ketiga, mereka dapat memberlakukan peraturan dan intervensi dalam pasar valuta asing melalui penjatahan penawaran valuta asing yang terbatas kepada pelanggan pilihan. Penjatahan ini disebut dengan pengendalian nilai tukar. Defisit pembayaran kronis yang diakibatkan oleh aktivitas transaksi berjalan, ekspor dan impor, mungkin dapat diringankan oleh devaluasi mata uang. Definisi sederhananya yaitu mata uang suatu negara akan terdevaluasi ketika nilai tukar resmi di mana bank sentral negara tersebut bersedia menukarkan mata uang negaranya dengan valuta asing ditingkatkan secara tiba-tiba. Sebaliknya, depresiasi mata uang merujuk pada penurunan daya beli mata uang domestik di pasar dunia terhadap pasar domestik secara bertahap. Apresiasi merujuk pada peningkatan secara bertahap. Nilai tukar fleksibel adalah nilai tukar mata uang nasional yang bebas bergerak naik turun dalam merespon pergeseran permintaan dan penawaran yang timbul akibat adanya kegiatan perdagangan dan keuangan internasional. Nilai tukar mengambang terkendali adalah nilai tukar yang berfluktuasi yang memungkinkan adanya intervensi bank sentral untuk mengurangi perubahan nilai mata uang yang tidak terduga. Optimis dan pesimis perdagangan. Pesimis perdagangan menyimpulkan bahwa peluang perdagangan terbatas dan bahkan merugikan negara berkembang atas 4 alasan berikut. Pertama, lambannya pertumbuhan permintaan atas barang ekspor tradisional mereka. Berarti ekspansi ekspor menghasilkan harga ekspor yang lebih rendah dan transfer pendapatan dari negara miskin ke negara kaya. Kedua, tanpa pembatasan impor, tingginya elastisitas permintaan negara berkembang terhadap impor bersama dengan rendahnya elastisitas bagi produk ekspor mereka. Berarti bahwa negara berkembang harus tumbuh secara lambat untuk menghindari krisis neraca pembayaran dan valuta asing kronis. Ketiga, negara berkembang memiliki keunggulan komparatif statis dalam produk primer, yang berarti bahwa kebijakan perdagangan bebas untuk mendorong ekspor cenderung menghambat industrialisasi, yang pada gilirannya merupakan sarana utama dalam mengakumulasi kemampuan teknis dan kewirausahaan. Keempat, pesimis perdagangan memandang liberalisasi perdagangan dalam WTO terbatas pada praktiknya dengan perekonomian negara berkembang, terutama negara-negara termiskin yang kurang memiliki advokat yang mumpuni dan sumber daya lain yang digunakan untuk membuka pasar negara maju.
Sementara argumentasi optimis perdagangan. Optimis perdagangan cenderung tidak mengutamakan peran permintaan internasional dalam menentukan keuntungan perdagangan. Justru mereka berfokus pada hubungan antara kebijakan perdagangan, kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan, termasuk promosi ekspor, devaluasi mata uang, pencabutan batasan perdagangan, dan secara umum untuk menetapkan harga yang sesuai, menghasilkan pertumbuhan ekspor dan ekonomi yang pesat. Optimis perdagangan berpendapat bahwa pada akhirnya, meskipun promosi ekspor mungkin pada awalnya sulit dilakukan dan hanya menghasilkan keuntungan yang terbatas, terutama jika dibandingkan dengan mudahnya keuntungan yang diperoleh dari substitusi impor. Tahap pertama, dalam jangka panjang, manfaat ekonomi yang diperoleh cenderung meningkat, sedangkan substitusi impor menghadapi hasil yang semakin menurun. Poin 12.6, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi adalah aliran pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor produk yang lebih canggih secara progresif. Dengan demikian, pertanyaannya adalah mengapa strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor menjadi penting? Tentu saja bagi negara kecil, salah satu alasannya adalah untuk menjamin adanya pasar dengan ukuran yang mencukupi. Tetapi pendukung argumentasi tersebut berpendapat bahwa penjelasan lengkapnya lebih dari sekadar ini. Penggunaan ekspor produk manufaktur dengan konten teknologi yang semakin membaik sebagai tolak ukur kinerja secara otomatis menekankan target-target dengan manfaat pembangunan yang sangat kentara. Selain itu, pasar ekspor dunia merupakan arena di mana kinerja benar-benar diuji dengan jelas, cepat, dan ketat, sembari menjaga pemerintah dengan sumber daya dan kapasitas informasi yang pada dasarnya terbatas, agar benar-benar berfokus pada persoalan yang relevan dan dapat dikelola. Poin 12.7, perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, teori, dan praktik. Perdagangan selatan-selatan hampir mencerminkan sepertiga dari seluruh ekspor negara-negara berkembang. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekadar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota, sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Dalam terminologi integrasi ekonomi, negara-negara yang mengenakan tarif eksternal bersama sembari membebaskan perdagangan internalnya dikatakan telah membentuk suatu wilayah pabean tunggal. Apabila tarif eksternal terhadap negara-negara luar berbeda antar negara anggota, sementara perdagangan internal tidak dikenai tarif apapun. Negara-negara ini dikatakan telah membentuk kawasan perdagangan bebas. Terakhir, suatu pasar bersama memiliki seluruh sifat dari pabean tunggal, ditambah dengan pergerakan bebas tenaga kerja dan modal di antara negara-negara mitra perdagangan. Blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Dua blok perdagangan utama kini berdiri di Amerika Latin, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay.
pada tahun 1994, membuka kesepakatan suatu zona perdagangan bebas yang disebut dengan Southern Common Market, dikenal juga dengan nama Mercosur. Blok Amerika Latin lainnya, grup Andean, di antara lain Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela, mendirikan pasar bersama pada tahun 1995. Negara-negara Karibia dan Amerika Tengah memiliki satu kesepakatan bersama. Di Afrika, upaya sedang dilakukan untuk mendorong integrasi ekonomi, antara lain South African Development Community atau SADC. Berkat jaringan kereta api dan pesawat yang cukup baik, 10 negara SADC, yaitu Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe, berharap akan adanya peluang perdagangan baru dan lebih besar. Poin 12.8, kebijakan perdagangan negara-negara maju perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama. Pertama, hambatan tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih bebas dari negara-negara berkembang yang padat karya dan berbiaya rendah, dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Dampak keseluruhan dari hambatan tarif, kuota, dan non-tarif yang dikenakan negara maju adalah menurunkan harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor, dan mengurangi pendapatan valuta asing. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.